Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang kekasih, pagi ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari kitab Amsal 21 ayat 11. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Di dalam Amsal 21 ayat 11 dalam sebuah terjemahan dikatakan hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Nah pagi ini Bapak Ibu saya akan membagi hal ini tentang belajar, ya, belajar. Yang pertama, saudara, saya kategorikan adalah orang yang tidak pernah belajar. Orang yang tidak pernah belajar dalam hidupnya disebut si pencemooh. Ya. Nah, kenapa orang si pencemooh disebut orang yang tidak pernah belajar? Kitab Amsal berkata bahwa seorang pencemooh adalah orang yang tidak pernah mendengarkan didikan, bahkan hardikan. Jadi seorang yang pencemooh itu tidak akan pernah belajar karena dia tidak pernah mendengarkan didikan, bahkan hardikan. Amsal 13 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Didikan itu biasanya disampaikan seorang ayah kepada anaknya dengan cara yang normal. Dalam arti kata, itu adalah perkataan seorang ayah kepada anaknya dengan cara yang natural, normal. Tetapi di sini dikatakan, tetapi seorang pencemooh bahkan hardikan pun tidak didengar. Hardikan itu artinya sebuah teguran yang keras. Jadi seorang pencemooh itu adalah seorang yang hanya mengikuti kata hatinya. Bahkan seorang pencemooh katanya itu lebih buruk dari orang yang bebal. Orang bebal apa bedanya? Kalau kita kategorikan orang itu orang bodoh, orang bebal, dan pencemooh. Orang yang disebut bodoh itu adalah dia melakukan karena dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Nah, yang kedua orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tetap melakukan sekalipun sudah tahu itu nggak benar. Tapi pencemooh ini lebih buruk dari itu, Bapak Ibu. Pencemooh ini bahkan orang yang hanya mengikuti kata hatinya dan tidak pernah mau mendengarkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang tidak pernah mau belajar dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah mau bahkan mendengarkan hardikan. Ya, itulah si pencemooh. Siapa lagi si pencemooh? Menurut kitab Amsal 15 ayat 12 dikatakan, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nah, Bapak Ibu, jangan berpikir, oh saya aman dari sini. Enggak. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita juga nggak suka ditegur orang, kita marah. Berapa banyak kita, Bapak Ibu, ketika kita ditegur orang, kita marah. Kita tersinggung, kita nggak suka. Nah, ini adalah hati-hati Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi indikasi bahwa kita ini bisa menjadi si pencemooh, karena Amsal mengatakan si pencemooh tidak suka ditegur orang. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita suka menerima teguran orang lain? Ya, nah kadang-kadang kenapa kita tidak suka ditegur orang lain? Pertama, kita sudah senior, ya, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ini kita sudah senior. Dan ketika kita sudah senior, kita berpikir, ini waktunya aku tidak lagi menerima teguran, tetapi ini waktunya aku memberikan teguran-teguran. Tapi ingat Bapak Ibu, sesenior apapun kita dalam hidup ini, kita memiliki titik-titik kelemahan di mana orang lain bisa melihat, dan mumpung orang itu mengasihi kita, dan kita ditegur, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana attitude kita? Nah, mari kita belajar semua, termasuk saya, untuk mau menerima teguran.
Kadang-kadang ketika kita menerima teguran, kita berpikir hidup kita sudah sangat hancur. Ya, kita begitu tersinggungnya, ego kita jadi naik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita perlu belajar karena firman Tuhan ini berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang, mau menang sendiri, gitu. Nah, berikutnya Alkitab berkata bahwa si pencemooh itu adalah orang yang angkuh. Ya, Amsal 21 ayat 24 dikatakan, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Wow. Jadi kalau orang yang kurang ajar katanya dan sombong, ya itu namanya pencemooh. Ya, tadi kita bicara tentang orang bodoh, orang bebal. Nah, ini tingkatan berikutnya. Pencemooh itu adalah orang yang kurang ajar katanya dan orang yang sombong. Kita tahu Alkitab berkata bahwa orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan merendahkan katanya orang-orang yang sombong dalam hidup ini. Kerap dalam kehidupan kita tanpa sadar, Bapak Ibu. Baik itu kita mungkin melayani Tuhan, kita mungkin kelihatannya rohani, Bapak Ibu. Tapi jangan salah, Bapak Ibu, bahwa kesombongan itu tidak hanya milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kesombongan itu tidak hanya milik orang-orang yang sekuler. Kita tahu bagaimana iblis jatuh ke dalam dosa. Ya, dia melayani Tuhan, tetapi tanpa sadar, tapi ya dia masuk kepada perangkap kesombongan. Ya, ketika dia semakin luar biasa, ya katanya iblis itu tubuhnya dipenuhi dengan musik. Ketika dia berjalan maka musik berbunyi. Nah, hal itu menyebabkan dia menjadi sombong dan akhirnya dia dijatuhkan ke bumi. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kesombongan itu sangat tipis ya, atau sangat tidak ketahuan, diam-diam menyelinap kepada kita dan kita mulai memuji diri kita, kita mulai membuat perhitungan di dalam diri kita sendiri. Wow, betapa hebatnya aku ya, betapa hebatnya pelayananku ya, betapa hebatnya apapun itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kesombongan menyelinap tanpa kita sadari, ya, dia sudah masuk, ya. Dan apa buktinya kita sombong itu adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita kepada orang lain. Dengan kata lain, kita mulai mengangkat diri kita. Apakah itu lewat kehidupan kita yang baik, apakah itu lewat penghasilan kita, segala sesuatu tanpa sadar kita bisa sombong. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun itu bisa menjadi kesombongan. Pengetahuan kita bisa menjadi kesombongan. Ya. Nah, di sini kita perlu aware dengan hidup kita. Kita perlu sadar, aku ini udah sombong. Kita langsung bertobat, Bapak Ibu. Kita langsung berkata, Tuhan, ampuni aku sombong Tuhan. Ya. Nah, karena Alkitab ini berkata, seorang pencemooh itu definisinya adalah orang yang kurang ajar dan orang yang sombong. Ya. Jelas Amsal ini berkata, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ya, oke. Siapa lagi seorang pencemooh itu? Pencemooh adalah orang yang suka bertengkar. Nah, Bapak Ibu, ya, orang yang suka bertengkar, di mana-mana dia menimbulkan pertengkaran. Ya, di mana-mana dia, biasanya orang yang suka bertengkar itu adalah orang yang sangat egois. Kenapa? Dia nggak bisa menerima perbedaan biasanya. Dan dia mau-maunya sendiri. Ya. Nah, ketika ada orang lain berbeda dengan dia biasanya langsung nggak suka. Ya. Bagi dia itu adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, itulah yang paling benar. Dan dia tidak pernah mereview, melihat kembali kepercayaan dalam hidupnya. Ya. Nah, jadi Amsal berkata, usirlah seorang pencemooh, maka lenyapnya pertengkaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah komunitas komsel, di dalam sebuah komunitas gereja, di dalam sebuah organisasi. Nah, coba lihat, apakah di situ sering ada pertengkaran?
Coba lihat di situ. Temukan siapa sih di sini yang suka bertengkar, itu pencemooh Bapak Ibu. Ya, karena katanya usir si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan berhentilah perbantahan dan cemooh. Jadi ketika si pencemooh ini adalah yang disebut sebagai orang yang suka bertengkar ini, katanya diusir, maka berhenti perbantahan dan cemooh. Wow, itu si pencemooh itu seperti api yang memanaskan air. Ya, begitu api itu memanaskan air, maka di dalam itu akan mulai terjadi perbantahan di sana. Air mendidih itu, wah, ini mulai terjadi pertengkaran, Bapak Ibu. Jadi pencemooh itu adalah orang yang suka bertengkar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita coba introspeksi diri kita. Apakah ketika kita datang di dalam sebuah komunitas itu semakin aman atau semakin justru dengan kedatangan kita, komunitas itu apapun namanya, justru terjadi pertengkaran. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia memiliki bumi, kata firman Tuhan, ya, atau dia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi mari kita sebagai orang yang justru membawa perdamaian, ya. Apalagi Bapak Ibu, seorang yang tidak pernah belajar, ya, seorang yang tidak pernah belajar itu tadi dikatakan tidak pernah mendengarkan hardikan, tidak suka ditegur, kurang ajar dan sombong, suka bertengkar, ya. Dan berikutnya, pencemooh adalah seorang pengacau katanya. Amsal 29 ayat 8. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredahkan amarah. Nah, saudara, ya, ketika terjadi pertikaian, saudara berkata, oke, mari kita duduk dulu, kita bicara dulu baik-baik. Saudara adalah orang yang bijak. Nah, tetapi pencemooh katanya mengacaukan kota, mengacaukan keluarga, mengacaukan komunitas, mengacaukan gereja, ya, menimbulkan masalah. Kalau orang pencemooh ini tidak senang kalau nggak ada masalah, ya, dia suka ada masalah. Ini namanya kalau saya katakan ini sengkuni, ya. Dia ini suka sekali menimbulkan pertengkaran. Dia mengacaukan hubungan-hubungan. Nah, ini pencemooh namanya Bapak Ibu, ya. Jadi biar kita belajar hari ini. Nah, kalau orang yang seperti ini tidak akan pernah belajar, artinya dia mau ditegur, dia nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasehati, ya itu Bapak Ibu, ya. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang disebut sebagai pencemooh di dalam Alkitab, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar yang pertama, dalam konteks belajar, ada orang tidak pernah belajar, ya, tidak pernah belajar dalam hidup. Yang kedua, ada orang yang belajar melalui kesalahan diri sendiri, ya. Dikatakan bahwa di dalam sebuah terjemahan dikatakan, simpletons only learn the hard way, but the wise learn by listening. Yang kedua adalah orang yang sederhana namanya. Orang sederhana ini, ya, hanya belajar dengan cara yang sulit. Ya, saudara, ya, yang kedua adalah tentang belajar, kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya bisa belajar lewat pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Ya, apakah itu lewat pukulan, ya? Karena dikatakan tadi, jikalau si pencemooh dihukum, ya, orang tak berpengalaman menjadi bijak, ya. Jadi ada orang belajar itu lewat hukuman, lewat pukulan, ya, dengan cara yang keras, yang paling keras, ya. Itu bisa lewat dihukum di dalam sel penjara, ya, itu bisa lewat lewat kehidupan yang hancur, kehidupan yang kacau. Dia baru belajar, ya, saya sudah salah. Tapi itu masih lebih bagus Bapak Ibu daripada orang yang pencemooh tadi yang tidak pernah belajar. Ya, jadi ada orang yang belajar lewat pengalaman orang lain. Ada orang yang belajar lewat kegagalannya sendiri. Ya, saya ini udah gagal dalam hal ini. Dia merenung, dia duduk. Wah, ini saya salah di sini. Kesalahan saya apa? Nah, itu masih jauh lebih bagus Bapak Ibu.
dari orang yang tadi, yang pencemooh disebut ya. Jadi kita satu kali saya membaca quote-nya Rick Warren, dia berkata, kita ini pembelajar yang lamban, ya. Kerap kali kita itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita masih mau belajar dari kegagalan kita, dari pengalaman-pengalaman yang pahit, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai bidang dalam kehidupan kita, itu masih jauh lebih baik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya, ada orang belajar lewat pengalaman orang lain. Nah, ini udah lebih bagus lagi. Ya, dia belajar lewat pengalaman orang lain. Ya, pengalaman-pengalaman menyakitkan dari orang lain, dia berkata, wow, iya ya, itu berarti nggak baik. Saya tidak akan lakukan. Ya, jadi ketika seorang dalam hidupnya apa saja pun profesinya, dia melihat orang yang seprofesi dengan dia, lalu dia berkata, wah, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk ya. Wah, saya harus berjaga-jaga. Ya, seorang pebisnis yang melihat seorang yang mengalami problem di dalam bisnisnya, lalu dia bertanya, kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu? Ya. Nah, lalu orang itu cerita dan dia belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, sebagai pelayan Tuhan kita melihat banyak orang seperti Ibu Sora kemarin katakan, banyak hari ini orang-orang berjatuhan dalam kehidupannya. Kita belajar, ya, kita jangan masuk ke sana, ya. Amsal 27:12 dikatakan begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, jadi apa bedanya Bapak Ibu? Ya, di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman itu tadi orang yang belajar dari kesalahan sendiri. Jadi dia harus belajar dari kesalahannya sendiri. Wah, iya ini nggak benar. Tetapi orang yang grade-nya lebih tinggi disebut sebagai, dalam ayat ini sebagai orang bijak. Ketika dia melihat malapetaka sudah terjadi dalam hidup orang lain, dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Ya, dia katanya menurut ayat ini bersembunyi atau dia menghindar, ya, atau dia tidak mau melalui jalan itu. Itu merupakan pembelajaran buat dia. Ya, jadi tingkat ketiga dalam hal belajar Bapak Ibu, saya bagi di sini adalah orang yang belajar lewat pengalaman orang lain. Nah, kerap di dalam pemuridan kan, itu sebabnya di dalam pemuridan kita perlu terbuka dengan kegagalan-kegagalan kita. Ya, bahkan di dalam khotbah-khotbah ya, kita juga suka beritahu tentang kegagalan kita. Contohnya ketika kami mengajar anak-anak kami tentang kegagalan-kegagalan kami, kenapa kami dulu gagal, contohnya dalam hal-hal tertentu, nah kami beritahu ya supaya kamu menghindari jalan-jalan itu. Itu bukan jalan yang baik untuk dilalui, ya. Sehingga Bapak Ibu, ya, generasi ke generasi berikutnya lebih baik. Jadi pemuritan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh belajar itu sangat menguntungkan Bapak Ibu. Kenapa? Dari pemuritan itu Bapak Ibu bisa belajar apa dari pembina Bapak Ibu tentang kegagalan-kegagalan yang dia alami, bahkan tentang kebaikan, ya. Nah, jadi kalau kita belajar dari pembina kita, ya, itu kita ketika nilai itu tertanam dalam diri kita, itu akan menolong kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang belajar itu melalui mendengarkan. Nah, ini cara yang paling baik. Ya. Nah, dengan jalan melalui mendengarkan. Kita berulang-ulang mengingatkan tentang kisah Marta dan Maria. Maria katanya pagi-pagi benar. Dia duduk, bukan pagi-pagi benar. Ketika Yesus datang, dia duduk dan mendengarkan Yesus.
Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hearing tapi listening. Hearing itu ya, itu sepintas lalu, tapi listening bahkan luar biasanya. Kalau listening itu di dalam bahasa Mandarinnya Bapak Ibu, itu hurufnya itu ada seperti gambar telinga, dua telinga Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam hidup kita, dalam hal apapun, di dalam bisnis, di dalam berkeluarga, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu, sebaiknya kita adalah orang yang suka belajar dengan mendengarkan. Mendengarkan penting. Ya, Kitab Amsal 8 ayat 33 dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jadi betapa penting kita mendengarkan, ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, mendengarkan pengajaran-pengajaran, karena itu akan mengubah pola pikir kita Bapak Ibu. Ya, tahukah Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap situasi yang kita alami, contohnya, ya, contoh sederhana begini, biasanya kita kalau menghadapi satu persoalan, satu pergumulan dalam hidup ini, biasanya di dalam alam bawah sadar kita itu sudah ada petanya. Ya, sudah ada petanya. Nah, contohnya itu seperti GPS. Contohnya kita dari rumah mau pergi ke gereja. Kalau kita tekan GPS, itu udah ada jalannya. Ya, demikianlah kita dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ya, itu udah ada GPS-nya di dalam otak kita, itu udah terekam. Oh, gini solusinya. Nah, kita perlu tahu solusi ini yang kita kerjakan selama ini, kita benar nggak dengan solusi itu. Kadang-kadang kita terus-menerus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, itu sebabnya kita perlu mendengarkan didikan. Supaya apa? GPS kita ini berubah. Ya, pola pikir kita ini berubah. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Kita sudah belajar mendengarkan. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan mengubah pola pikir kita. Ya. Nah, Amsal 9 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang bijak, yang suka. Orang bijak salah satu cirinya adalah orang yang suka mendengar nasihat. Ya, orang apalagi orang yang bijak. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi dia suka mendengar nasihat, dia suka memperhatikan perintah-perintah. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita menjadi orang yang mau menjadi orang yang bijak, yang mau belajar lewat mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami perhatikan dengan baik-baik. Kami simpan di dalam hati kami. Firman-Mu berkata, maka perkataan-Mu telah kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Tuhan, kami tidak mau hanya sebagai pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi orang yang merenungkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.